Selamat berjumpa kembali di Ngobrol di Perpustakaan. Kali ini ada bintang tamu spesial. Kan kalau biasanya bintang tamunya pustakawan perpusda aja ya. Nah kali ini kita akan ngobrol sama Mas Golagong, ya, Duta Baca Indonesia periode 2021 sampai 2025 ya Mas. Iya, tepuk tangan dong. Langsung gitu. Iya. Nah, nama aslinya Mas Golagong itu Heri Hendrayana Haris, Sunda pisan. Oh iya, Heri Hendrayana Haris. Iya. Kenapa jadi Golagong gitu Mas? Ya tidak marketable lah itu. Oh, tidak marketable. Hendrayana Haris. Maka ketika saya minta rapat sama orang tua, karena kan keberkahan itu ada dari orang tua. Nah orang tua memberi nama itu. Oh kamu masuk ya, Gol gitu. Maksudnya masuk ke Gramedia. Oh, buku pertama. Saya waktu itu diterimalah di Gramedia majalah. Jadi orang tua spontan, ya anaknya mungkin katakanlah bilangan 1 gitu ya, terus di Unpad sampai hari ini belum lulus Unpad. Baru sarjana muda. Statusnya tetap mahasiswa ya. Iya, tetap mahasiswa. Nah, jadi merasa gembira. Gol, kemudian dinasihati kalau kamu menulis seperti bunyi gong. Menggema. Ya. Lalu kalau sukses harus ingat semua dari Allah. Nah, jadi terinspirasi otak-atik gol a gong. Oh, jadi A-nya itu mungkin Allah kali ya. Dibacanya golagong. Oh, oke. Kesuksesan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nama adalah doa ya. Iya, doa. Nah, itu semua orang kadang-kala tidak menyangka kalau saya misalnya ketika orang menduganya kan golagong orang Thailand, orang Cina, orang dari antah berantah. Nah, ketika saya setiap memulai ceramah misalnya, nama saya Golagong. Golagong itu pemberian nama orang tua. Atau jangan kayaknya kalau anak sekarang, jangan orang Korea Selatan. Masih sangat K-pop. Iya, K-pop ya, karena namanya tiga kata itu ya kata. Golagongeng harusnya. Golagongeng. Jadi marganya Gol ya, marganya Gol. Sama Hong Li masih satu marga. Oh iya. Artisnya. Siapa? Gongyo kali ya. Artis Cina. Oh iya, Gongyo, iya. Terus apa lagi? Itu juga Hong Sifasai gitu. Oh iya, sama-sama ya. Tapi emang aslinya Serang. Ibu yang Serang. Bapak Purwakarta. Dari kecil tinggal di Serang atau? Lahir saya di Purwakarta. Umur 2 tahun pindah ke sini tahun 65. Di era PKI. Oh iya, pas lagi PKI ya. Seram Bapak cerita sama Emak tuh seram di Banten tahun itu. Luar biasa seram. Tapi pas di Purwakarta aman insyaallah. Saat aman. Itu. Ditawarin pindah juga jadi warga kehormatan di Purwakarta. Akhirnya pindah di Serang itu di tahun 65. Di tahun yang sama. 65, udah lahir 63, 65 ke sini. Langsung ke Serang. Dan hirup udara sini. Berarti bumi udah dipijak, tanah dijunjung. Oh iya, berarti ngomong G-nya udah lancar ya? Lancar banget ya. Ngomong Serang tuh. Soalnya saya udah 10 tahun di sini belum bisa G gitu. Orang Arkad itu G. Gitu. Itu kayak otomatis keluar otomatis gitu aja ya kalau G. Apa ya itu ilmunya sosio-linguistik apa itu? Oh iya, sosio-linguistik benar. Jadi orang itu bisa ya arek bukber G. otomatis keluar. Nah tahun ini Perpusnas itu kan kita kenal duta bacanya itu Mbak Najwa Shihab ya Mas. Yeah. Nah Mas Golagong ini sebenarnya bukan orang baru di dunia literasi. Mulai jadi penulis di tahun 81 lalu belum lahir. Ya, saya juga belum lahir. Terus membangun Rumah Dunia. Kemudian dengan segala macam kegiatan literasi Mas Golagong jadi penulis, pegiat literasi. Dan di tahun 2021 ini Serang berbangga gitu ya. Akhirnya mungkin ya. Karena sebenarnya kan pegiat literasi asal Banten itu kan banyak gitu. Motor literasi juga di Banten itu bergerak luar biasa gitu. Terus kita pernah punya desa yang jadi salah satu pemenang lomba perpustakaan desa gitu. Akhirnya Banten punya kebanggaan bahwa Duta Baca 2001-2005 adalah Mas Golagong. Gimana rasanya? Excited gitu nggak? Rasanya ketika saya diumumkan,
seperti sewaktu saya mengungkapkan perasaan cinta kepada Tias. Ya aja. Jadi diain gitu ya, diterima kan? Gitu. Ya, saya menerima kamu menjadi calon suamiku. Wah, itu rasanya kayak gitu. Oh ya. Tapi itu by phone atau emang diundang sama? Saya waktu itu nelpon ke Tias menyanyikan lagu Sapardi Djoko Damono tuh. Oh ya Allah. Aku ingin mencintaimu itu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Oh ya Allah. Dengan sederhana. Nah, di telepon saya mengungkapkan itu ke Tias. Oh ya. Kata Tias, berani datang katakan di depan saya langsung. Gitu. Iya. Oke. Orang Banten atau ditantang gitu mah. Kebetulan gitu. Iya. Nah kalau pas kayak gitu perasaannya. Oh iya. Nah kalau pas bukan penawar, pas Perpusnas akhirnya melantik Mas Golagong. 3 hari sebelumnya. Dikabarin 3 hari sebelumnya. Itu mau by phone gitu atau kan? Email gitu? Iya WA. Oh, WA. Mau nggak? Katanya ini ngeprank kan. Iya. Ini kok kayak nawarin makan siang ya? Jadi, kami menunjuk Bapak gitu tahun ini, kayaknya Bapak deh yang jadi duta baca. Pakai deh lagi. Ini agak meragukan. Para petingginya saya kenal. Iya. Bukan, tapi ini kayaknya ngeprank dulu lucu-lucuan. Terus mau nggak Mas Gong Pak Bapaknya? Saya agak kaget tuh nyebutnya Bapak. Duh, formal ini. Gitu ya. Bukan setua ini saya. Lebih karena itu ya. Biasanya kan manggilnya Mas Gong gitu. Waduh, ini kayaknya serius. Tapi syaratnya ada. Rambut harus dipangkas. Oh iya, serius? Syaratnya itu. Iya, biar. Oh iya, baru ingat ya dulu agak gondrong. Aduh. Sedangkan Tias itu dulu waktu saya melamar dia syaratnya kan berhenti merokok, rambut jangan dicukur. Ini dibalik ya. Dibalik. Jadi ketika saya tanya, "Mah gimana nih tawarannya?" Itu beneran nggak? Kayaknya sih beneran. Disuruh pakai jas, ya udah langsung potong belanja jas. Tapi diizinin sama Bu Tis, diizinin ya. Langsung belanja jas ke mall. Udah belanja jas, update foto di ini calon direktur. Orang nggak nyangka. Dan karena kan tidak dilombakan ya, dan tidak ada nggak ada seleksi khusus atau yang apa gitu kan nggak ada. Jadi ketika saya terpilih, dibocor di sehari sebelumnya udah beredar tuh. Udah beredar, ya orang nggak nyangka. Nah, memang Perpusnas itu mendapatkan masukan dari polling bahwa sebaiknya pegiat literasi sekarang karena 3 pendahulu itu sudah cukup bagus nge-branding. Nah, sekarang saatnya di lapangan gitu. Nah, banyak beberapa nama yang masuk, tapi kemudian dipilihlah saya. Sebenarnya banyak yang lebih baik. Saya sih meyakininya karena lagi pandemi kali ya. Jadi, kalau banyakan kan berkerumun, akhirnya dipilih saya satu supaya nggak berkerumun. Tapi kayaknya kan sebenarnya pegiat literasi di Banten kan juga, ya nama Mas Gong itu kan bukan nama yang tidak dikenal gitu loh. Maksudnya dengan pergerakan Mas Gong yang ke warteg orang kenal. Iya. Tapi kan sebenarnya sangat, apalagi dengan nanti akan ada film gitu ya. Gitu. Udah proses. Nah, akhir tahun. Jadi kalau misalnya ada yang followers Perpus Debat ada yang nanya, Golagong ini siapa gitu misalkan. Ya, ada juga yang nggak tahu. Iya, apalagi anak-anak sekarang kan juga banyak yang ini gitu kan. Mereka kenal nih sama bukunya Balada Si Roy gitu misalkan gitu. Tapi mereka kan orang kan sering nggak notice sama penulisnya siapa ya, cuma tahu karyanya misalkan gitu. Nah, ada buku itu sama saya dengan ditanya Menteri Pertanian siapa? Saya nggak tahu juga tuh. Siapa Menteri Pertanian? Yang sekarang lagi saya nggak tahu. Artinya sama kayak gitu dan itu biasa aja. Iya, dan itu biasa gitu. Dan buku ini kan bukan buku baru sebenarnya. Iya, bukan buku baru. Ini buku tahun 88. Tahun 88. Setengah umur saya. Oh iya benar. Setengah umur saya. Dan tahun ini akan jadi film. Gitu. Ini udah selesai proses syutingnya. Berarti sebenarnya ini tahun yang luar biasa nggak sih Mas buat Mas Gong? Iya, saya juga merasa iya sih, di umur ya, sementara gitu. Orang maksudnya di umur itu, saya meyakinnya gini, ini mohon maaf bukan bermaksud takabur ya, barangkali kalau kita menanam, merawat padi gitu, memang dirawat, memang lama kan panen raya itu ya, saya melihat barangkali ini kali ya, saya ada fase-fase itu, misalnya ketika saya bermimpi pengen
bikin gelanggang remaja gitu ya. Dari mana uangnya? Tahun 80, tahun 90 saya juara badminton orang cacat Asia Asian Para Games, Olimpiade cacat lah di Jepang. Itu saya juara. Sebelumnya juga juara. Jadi saya ini atlet sebetulnya. Nah, waktu itu dapat bonus kan, saya bilang gini, kok bonusnya sedikit banget ya gitu. Tapi kalau saya dikasih bonus gede saat itu, barangkali saya nggak akan bikin rumah dunia. Mungkin udah saya pakai tuh untuk traveling keluar. Nah, justru dikasih bonusnya itu sama Menpora. Sekarang tahun 2011 bikin bangunan gedung gitu. Yang depan itu. Jadi ketika tanah dibebaskan oleh kita semua iuran, saya bilang dari mana duitnya ya untuk bangun itu. Tiba-tiba dapat hadiah dana sentra pemberdayaan pemuda kayak gitu kan. Terus saya ingat saya ngurusin anak orang gitu ya. Saya bilang sama Allah, ya Allah nih saya ngurusin anak orang, anak saya diurusin sama Allah aja ya. Diurusin tuh anak saya, artinya dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, jadi tampaknya memang di step by step. Ya jalannya ya. Pelan-pelan tapi pasti. Saya sih melihat gitu, tiba-tiba di usia yang sekarang film dimunculkan, ada yang tertarik. Dan itu Fajar Nugros pengennya dari sejak dia kecil tuh, saat dia baca waktu SMP kalau nggak salah. Suatu saat ini gagal lagi. Tampaknya Fajar ditungguin gede. Saya sutradaranya mungkin gitu ya. Ditungguin tuh takdirnya ke dia. Iya benar-benar. Banyak kan awal ganti banyak ini berkali-kali gagal. Oh, jadi nggak langsung nemu. Udah dipilih dulu ya Ramon Tungka jadi Roy. Sekarang jadi bapaknya Roy. Oh iya. Tahun 2012. Ada. Nah, tiba-tiba jatuhnya sekarang. Oh, saya pikir memang ya waktunya yang tepat sekarang kan. Dan sayangnya pas pandemi lagi. Bikin penasaran juga. Syuting lagi pandemi. Saya merasa kru IDN Times ini, kru IDN Picture, Fajar ini tampaknya jadi percontohan syuting saat pandemi. Jadi luar biasa perjuangannya. Tapi kalau kayak gini Mas Gong mendampingi juga waktu pas syuting. Ya, tidak setiap saat. Saya diajak beberapa kali lah melihat, dan sebagai penulis saya harus membebaskan karena alih wahana itu sudah jadi karya sutradara. Dan tidak segampang itu memvisualkan kata-kata gitu. Kita ada meeting praproduksi kan, jadi di situ semuanya bersepakat. Apa yang diubah, apa yang ini. Deal. 2 tahun nyari pemainnya nih. Berarti waktu pas proses syuting ini saat itu kan Mas Gong belum jadi duta baca kan? Belum. Jadi mungkin juga nggak ada yang menduga bahwa saya sih ngerasa gini, ibu saya itu kan nggak suka saya rambutnya gondrong. Kayaknya dia nelfon ke perpustakaan. Saya tuh pengen anak saya rambutnya pendek, gimana caranya ya? Terus suruh jadi duta baca gitu. Kayaknya itu syarat ya, Mas? Harus. Iya, dia minta saya harus berpenampilan rapi. Tapi rasanya beda nggak sih setelah, kan sebelumnya hanya pegiat literasi, bukan hanya ya. Beda. Sementara sekarang duta baca cakupannya nasional nih, punya tanggung jawab beda. Jadi setiap ada job desa khusus nggak Mas? Kalau dari Perpusat ini tugasnya ini gitu. Gitu. Sudah ada tuh koridornya, tapi saya masih tetap dibebaskan. Hanya setiap saya mau melakukan sesuatu, saya jadi ingat bahwa saya ini sudah jadi representasi negara. Tidak berdiri sendiri lagi. Iya, jadi harus hati-hati. Saya tidak punya gerbong sendiri. Sekarang banyak gerbongnya. Jadi saya ini sebetulnya ada lembaga negara, ada Garuda ya. Iya, ada itu. Jadi setiap mau melangkah harus konsultasi kayak gitu. Ini kalau saya ngomong ini enggak, kalau saya ini. Iya, jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Walaupun sebetulnya yang sudah saya lakukan tuh menurut mereka is oke, tapi tetap harus. Tapi mau nanya gini sebenarnya. Lebih nyaman sebelum jadi duta baca atau setelah jadi? Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi lebih nyaman mana? Saya sih lebih nyaman sekarang karena legitimasinya jelas. Jadi prosedur itu saja yang harus ditempuh. Tapi prosedur itu tidak memberatkan. Tapi ada job desk khusus nggak sih? Misalkan ini ada tupoksinya nih, duta baca nasional apa gitu. Mengikuti kegiatan? Enggak. Kalau yang kayak gitu misalnya setiap saya mau melakukan kegiatan yang sifatnya pribadi, misalnya ada satu lembaga kampus ngundang, saya harus ngasih tahu bentrok nggak gitu. Kalau bentrok harus didahuluin yang perpusnas kayak gitu. Jadi intinya tidak dilarang itu. Selama jadwalnya nggak bentrok. Dan tidak mohon maaf, tidak boleh kegiatan partai ya. Jadi memang harus steril itu. Dan jadi partai-partai nggak boleh ya? Deketin Mas Gong sampai 2025. Jadi mendekatinya sih boleh ya. Enggak, masih gini. Kalau saya
Oh, hadir di acara partai, hal yang kayak gitu ya. Jadi Kalau cuma kayak seperti diskusi, kampanye kan, itu nggak betul. boleh. Kalau kayak diskusi dan diundang sebagai duta baca nasional ya go ahead aja ya. Iya, itu sih nggak Dimanapun. apa-apa. Tinggal sayanya harus hati-hati. Ketika gitu. Dan ya disarankan, ya tapi itu memang sudah jadi platform saya nggak akan, saya tetap non partisan lah. Tapi pernah kebayang nggak sih? Atau jadi kayak wishlist gitu? Pernah nggak duta baca nasional? Saya nggak tahu sih, tapi kalau Mas tuh bukan tipikal orang yang pakai wishlist bukan? Iya, itu ada. Oh iya. Jadi tanpa sengaja di Aceh kalau nggak salah. Yang ngobrol, kan selama ini kalau kegiatan saya tuh didukung oleh ABRT, anggaran belanja rumah tangga. Jadi, mah ada berapa mah? Bisa nggak? Oh bisa, ya support. Oh, gitu anggaran kan. belanja mama. Nah, suatu waktu gitu di satu tempat di Aceh tadi, kok mauan gitu Mas Gong, ini bla bla. Nah, di situ saya tercetus tuh. Sebetulnya kalau negara mau membiayai saya gitu, kalau ada 34 provinsi, 34 bulan. Jadi sebulan saya di Aceh, dengan bikin kegiatan apa iya, gitu kegiatan ya, kolaborasi tentu dengan pegiat literasi lokal gitu ya. Saya memanage, bikin taman bacaan masyarakat. Pokoknya negara ngasih kebebasan. Gong bangun tuh satu taman bacaan gitu, atau komunitas perpustakaan desa. Nah, saya akan kelola 1 bulan, saya tinggalin, pindah ke Sumatera Utara terus. Kangen istri panggil gitu. Datang. Oh, bukan Mas Go yang pulang bahkan ya? Nggak usah. Jadi selalu kasih rumah dinas sebulan. Pernah tuh berpikir seperti itu. Tahun 2016 saya masuk 10 besar. Duta baca Najwa Shihab yang menang. Oh, ya sebenarnya itu ada seleksinya berarti Mas? Waktu itu dipanggil. Oh. Jadi nggak tahu tuh gimana gitu dipanggil ya? Ada 10 orang. Saya, Najwa, Awam Prakoso, Ahmad Fuadi. Oh. Siapa? Presentasi. Begitu ada nama Najwa, saya bilang berat ya, enggak ya? Saya nggak cantik nih Pak. Pak Sarip Bando belum jadi Kapusnas, masih deputi waktu itu. Dia jadi panitia penguji. Tapi Mas Gong katanya, Mas Gong, kami menunggu programnya dipresentasikan. Saya presentasi program. Waktu itu dijanjikan Mas Gong jadi narasumber kami ya, dan saya memang rutin gitu. Dimanfaatkan tenaganya untuk itu. Nah, tiba-tiba sekarang karena tapi sempat kaget nggak gini, ini saingannya tahun ini siapa nih gitu, pas ketika terpilih gitu. Yang enggak sih, enggak. Karena langsung ditelepon aja ya. Iya, dikasih tahu. Nah, ini akhirnya kata-kata di Aceh kan menjadi nyata nih. Iya. Kan dibiayai negara. Iya. Nah, sampai berarti udah belum ada sebulan ya Mas, 2 minggu, belum seminggu ya? 2 minggu. Jumat ke Jumat belum ya, 10 hari. Iya, 10 hari ya, sekitar 10 hari. Karena waktu kami dengar juga yang Golagong jadi duta baca gitu. Kaget kan? Enggak, cuma mikirnya ini mau diupload, mau dibikinin desainnya mau diupload sekarang, karena kan saya nggak desainnya mau diupload sekarang atau gimana. Jangan tunggu, nunggu dari pelantikan Perpusnas dulu. Iya, gitu. banyak yang karena ragu juga. Keluar dulu gitu. Iya. Akhirnya oh ya udah nunggu dulu. Makanya kita tuh baru upload itu acaranya itu kan Jumat siang ya, Jumat jam 10-an lah gitu. Kita baru upload tuh malam Jumat karena pas ngelihat yang lain udah banyak yang upload gitu. Oh ya udah ikut upload gitu. Nah, berarti dalam 2 minggu ini udah keliling kemana aja Mas? Ya, saya bilang ke Perpusnas, saya minta maaf sekarang warming up warming upnya di Serang dulu. Ini kondisi kayak gini juga ya. Lebaran gitu. Udah berapa titik ya? 4 titik ya. Pertama dengan pegiat literasi di Banten di kafe sini. Oh iya. Kedua dengan jurnalis di kafe Mang Jaseng. Dengan IKAPI di rumah kita. Nah, terus udah 5 dong. Terus ke perpustakaan keluarga. Oh, keluarga di Pekijing. Dengan perpustakaan Kota Serang. Oh, Kota Serang. Terus Perigi. Kabupaten Serang ya. Nah, besok itu touring ke perpustakaan desa di mana? Di Warung Desa Banten. Oh, Warung Banten. Ruhandi. Nah, itu dengan Perpusnas. Oh, sama dengan Perpusnas. Perpusnas, jadi dianggap itu bagian dari program Perpusnas. Nah, waktu pas kan mungkin kalau yang tahun ini nggak pakai presentasi program nih. Nah, kalau yang waktu tahun 2016 dan mungkin saya rasa pasti Mas Gong akan ada beberapa hal yang ingin Mas Gong wujudkan gitu. Apa sih yang paling ingin Mas Gong wujudkan? Nah, ini dan disetujui nanti bulan Juni, yaitu Rembuk Nasional Komunitas Literasi. Selama ini kan parsial ya, atau apa, sporadis lah. Nah, saya dan mereka juga memang ketika saya dikukuhkan, kami berdiskusi, kita harus kolaboratif dan terintegrasi.
bagaimana kita bisa ya bersatu mengatur, membuat rekomendasi tentang peningkatan minat baca gitu ya, agar misalnya kita bertemu masyarakat kasih tahu ini harusnya begini nih, harusnya begini. Jadi jangan parsial aja. Nanti misalnya yang mendongeng gimana, yang digital gimana. Cara bikin kegiatan di TBM kayak gimana sih, hal yang kayak gitu ya? Ya supaya tadi kolaboratif dan masif gitu ya. Nah mudah-mudahan indeks literasi masyarakat kita jadi meningkat. Amin, amin, amin. Itu sih yang saya inginkan, bahwa saya nggak bisa sendirian. Jadi saya ya tadi kalau dalam analogi saya, ya karena pandemi nggak mungkin duta bacanya banyak, jadi diwakilkan ke saya supaya nggak berkerumun kan. Nah setelah itu saya bilang ke teman-teman, yuk sama-sama, nggak bisa saya sendirian gitu. Dan alhamdulillah mereka semua menerima. Jadi mereka juga merasa bahwa Najwa, Andi Noya sama Tantowi Yahya itu sudah bagus membranding duta baca Indonesia itu melekat gitu. Nah sekarang Perpusnas juga setuju mengubah pola itu karena permintaan dari stakeholder itu, dari kegiatan literasi, beri dong ke kami sekarang. Internal dong. Ya sekarang dikasih lah, ya sudah. Nah pegiat literasinya, mungkin saya rasa paling tua kali saya, mungkin ditunjuk tuh. Emang iya gitu? Iya, dilihat umur ternyata saya paling tua. Tapi nggak kelihatan ya, karena potong rambut kayak. Kalau selesai saya panjang umur 63 tahun. Serius? Serius, sekarang kan 58. Oh iya. Ada juga yang ngeritik, kok dari yang muda malah dikasih ke yang tua. Oh iya, Mbak Najwa itu 40-an ya? Nah, jadi kata saya, barangkali yang diminta saya tua tuh mungkin pengalamannya. Oh iya, gitu. Karena tadi kan mau kolaboratif, jadi butuh orang yang udah kenal semuanya. Gitu. Nah terus kalau misalnya tadi kan nasional nih, dan jangka pendek, jangka panjangnya mau apa mas? Ini tadi jangka pendek di sini. Itu yang bulan Juni nih, dalam waktu dekat mas mau bikin yang rombongan. Ya, yang jangka panjangnya itu saya udah ngajuin program kerja. Saya setiap datang ke daerah itu problemnya, kendala dari perpustakaan desa atau apapun namanya, misalnya saya diculik ke kafe baca dan sebagainya, di daerah itu kurang variatif koleksi buku. Jadi saya terbatas tuh kalau bawa buku. Kalau saya bawa mobil itu lebih banyak yang saya bawa. Tapi kalau saya cuma satu titik bawa ransel doang, itu paling bawa 10 buku. Nah kemudian memang akses di sana, distribusi buku itu memang kurang merata dan tidak bisa disalahkan penerbit karena mahal kan ekspedisinya. Maka saya bilang ke Pak Sarip Bando, ke Perpusnas, dan kebetulan juga sama bahwa persoalan itu yang menjadi kendala indeks literasi masyarakat. Oh kalau gitu kata saya program saya lebih pada life skill, keterampilan menulis. Jadi mulai sekarang di daerah-daerah tidak perlu lagi risau soal koleksi buku. Hiasi rak-rak buku itu dengan karya pemustaka. Nah, saya punya gerbong penulis banyak nih nanti di daerah-daerah. Jadi tidak harus selalu saya. Nah, jadi saya akan aplikatif melatih dari mulai emak-emak sampai anak-anak, akan saya ajari menulis. Misalnya kalau guru-guru PAUD, dan itu sudah saya coba di mana-mana sebelum jadi duta baca. Misalnya di desa-desa emak-emak atau guru PAUD saya ajari menyediakan alat peraga dongeng dari dus bekas dan membuat buku cerita bergambar dari dus bekas, sehingga kan dus bekas itu tebal sehingga anak-anak PAUD kalau merobek agak susah ya, dan itu mahal kan. Nah udah sekarang kita sediakan, bikin sendiri dan potensi mereka ternyata luar biasa. Nah dulu saya bergerak seperti itu sendiri dengan istri, kadang-kala pakai mobil sebulan. Nah sekarang saya akan bekerja sama dengan duta baca di daerah seperti itu. Nah sering orang salah paham bahwa keterampilan menulis itu harus menulis novel atau puisi. Tidak, bisa menulis memoir ya. Misalnya di kampung itu ada tokoh masyarakat, kita wawancara jadi buku. Desanya indah, tuangkan dalam bentuk puisi, bikin komik dan sebagainya banyak. Resep masakan, kuliner misalnya ya, bikin narasinya. Nah hal-hal itu yang nanti akan menghiasi rak-rak buku. Jadi itu sebabnya saya memiliki tagline berdaya dengan buku. Karena ini berbasis inklusi sosial itu. Ya. Saya pikir berdaya dengan buku itu justru isu yang dibawa sama Perpustakaan Nasional, ternyata bukan ya? Mereka meminta punya visi apa atau tagline, saya sodorin. Ini sesuai nih dengan dengan program TPBIS. Program tadi ya berbasis inklusi sosial. Jadi
para pemustaka nanti akan sadar bahwa dirinya memiliki potensi ekonomi yang tinggi dengan keterampilan setelah membaca buku. Iya, karena kan tahapan literasi yang paling tinggi itu kan memang menghasilkan produk kan. Iya, menghasilkan produk. Jadi jangan keaksaraan fungsional aja kan, betul, sangat udah nggak masanya itu. Iya, udah bukan masanya lagi, betul Mas. Nah, kan kalau tadi udah yang Indonesia ini. Nah, kalau di Banten mau bikin apa Mas? Ya, mungkin nanti ya kita bareng-bareng. Ya, saya serahkan ke perpustakaan daerah. Jadi, barangkali kata orang-orang itu juga yang katanya saya dipilih itu anggaran tidak membuat saya mati kutu. Jadi tidak ada anggaran, ada yang mendukung atau tidak mendukung. Pak, tanpa anggaran. Iya. Karena kan emang pandemi ini kan berefek. Iya, tahu, saya juga ada masalah. Gitu. Langsung gini, jadi fix ya. Gitu. Jadi kita udah tenang, Iya. Nah, terus kalau ditanya perlu ada anggaran, jelas perlu karena orang seperti saya tuh butuh anggaran untuk subsidi. Iya, untuk menggerakkan yang lain. Iya, dan supaya sehat, supaya gizinya baik. Iya. Karena keliling kan pakai energi ya. Iya, energi. Gitu. Iya kan, jadi bukan untuk memperkaya. Iya. Karena emang perlu cukup aja gitu. Jadi insya Allah mungkin kedepannya akan sering ngeliat langsung so akrab, langsung so iya. Katanya nanti akan ada program ini yang spektakuler ini mengumpulkan duta baca se-Indonesia. Oh iya. Oh iya, baru tahu gitu. Ini mudah-mudahan disetujui. Oh iya. Jadi saya ingin potensi 34 duta baca itu yang provinsi. Kalau daerah nggak tahu dananya ada apa enggak, itu harus muncul. Kalau dia misalnya bisanya menyanyi ya menyanyi. Kalau dia bisanya bahasa asing ya speech, dia harus berbicara dalam bahasa, nanti diatur lah. Nah, dan itu yang paling tepat di hari kunjung perpustakaan. Oh, jadi siapa yang mau jadi duta baca Provinsi Banten? Ada nggak sih? Ada. Rahmat Heldi. Lupa saya nggak panggil dia ke sini. Tapi kan itu udah sampai tahun berapa sih beliau? Belum selesai. Kalau dari tahun sih, beliau pasti belum ada pemilihan lagi ya. Ini apa tahun depan ya? 2022 belum ada pemilihan lagi yang pasti Pak. 4 tahun ya? Berarti selesai tahun ini ya? Tahun ini ya selesai ya. Jadi pokoknya pegiat literasi siapapun punya kekesalan, punya keinginan apapun, bicarakan ke saya, jangan ragu, dan follow IG saya. Jadi, para pemirsa ini covered marketing. Iya, bangga. Jadi berteman aja di IG. Di situ kita ngobrol. Publik harus tahu. Saya paling nggak suka kalau rahasia-rahasiaan. Jadi urusan ini urusan publik, maka yang paling tepat di medsos. Oh iya. Jadi insya Allah semua kegiatan Duta Baca Nasional ada semuanya di medsos. Ada di Instagramnya Mas Golagong. Pukul kaki 3 kali, sebut nama Golagong, muncul di medsos. Bukan datang ya, agak serem. Nanti di medsos itu muncul. Nah, kalau misalkan berarti di Banten bisa dibilang tinggal gimana teman-teman di Banten mau? Ya, saya 3 pertemuan kemarin saya kemukakan ke jurnalis, ke aktivis literasi. Ini saya terpilih jadi duta baca. Sesuatu yang penting nggak gitu? Kalau nggak penting ya udah nggak apa-apa, saya ke Jakarta aja. Kalau penting yuk kita bicarakan. Jadi Banten itu diberi tanda-tanda sukses lagi masa keemasan. Apa tadi? Literasi. Role model taman bacaannya Rumah Dunia. 2 periode ketua forum TBM Firman, saya ke Firman. Sekarang saya. Ada Husein Jadiningrat. Kemarin Nidu Paras dia juara ya. Rudi itu juga juara tuh, dia juara 1 cerpen. Wih, kamera reverse ke sana. Jadi Andi Suhud Trismadi dia bikin perangko. Bayangin coba, Habibie mempercayakan bikin perangkonya ke orang Serang. Andi Suhud itu luar biasa. Iya, hebat tuh. Jadi luar biasa banget. Hari Buku Nasional nanti di sini. Oh iya, itu ada satu momen besar lagi ya. Besar, itu yang pertama lagi. Tanggal berapa nih Mas? 7 Tanggal 26 Mei sampai 30 Mei. Jadi 30 Mei di Untirta ya, kampus baru ya. Nah, tiba-tiba saya jadi, ya bukan saya sombong, bukan, maksudnya kita realistis aja. Ayo kalau mau kita sama-sama. Iya. Sip. Nah, jadi mikir ini kan ya? bergelombang kan. Jokowi datang sini meresmikan Untirta ya kan. Terus banyak bertumbuhan ini. Geliatnya di masa pandemi, buku-buku bermunculan, orang-orang pegiat literasi bermunculan, luar biasa. Mas Golagong
suka kerja, bukan suka kerja sama. Kita kan, kalau kita Perpusda Banten tuh emang sempat beberapa kali kerja sama Rumah Dunia kan. Iya. Gitu, ngundang. Nah, tanggapan Mas Golagung sama kegiatan Perpusda gimana sejauh ini? Saya mau bercerita dulu ya, ini bahwa ada peningkatan. Waktu tahun 2002 awal-awal, Rumah Dunia, saya dan teman-teman, waktu itu ada Pak Yaya Suhendar, almarhum ya. Jadi kami meminta ke pemerintah provinsi agar membangun perpustakaan, gedung perpustakaan, karena Banten ini dikenal tradisi menulisnya luar biasa dari Sainawa El-Bantani dan Husein Jadiningrat, Multatuli, walaupun dia orang Belanda ya. Pada waktu itu saya ingat sekali anggota dewan mengatakan kalau dibangun gedung perpustakaan siapa yang baca? Nah terus ya kisruh lah, terus saya sering nulis, pokoknya anak-anak Madiun nulis esai bahwa kami butuh perpustakaan. Nah saya ingat waktu itu Bu Atut kesini, saya memfasilitasi dialog antara seniman dan Bu Atut sebagai gubernur. Kata Bu Atut akan dibangun 2012 dan memang dibangun 2012. Yang gagal itu gedung kesenian, makanya Rumah Dunia membangun gedung kesenian. Yang di depan itu auditorium. Jadi ya sudahlah kita bangun. Saya akhirnya mencari ya tadi Menpora itu ngasih itu. Nah tahun 2000 berapa ya kolaborasi Rumah Dunia dapat muri itu, muri yang buku, pengumpulan buku terbanyak. Jadi kami ini 2005 ya. Kami ini kritis tapi ngasih solusi gitu ya. Jadi solusinya begini. Tapi ya memang karena kami membaca buku maka sering menemukan kayaknya ini kurang tepat, maka kami kritik. Nah sering sikap vokal seperti itu sering disalahartikan. Kemudian saya memantau ada perkembangan bagus gitu ya. Misalnya mulai ada bedah buku yang saya nggak salah tuh berapa 50 buku atau berapa buku yang diambil dari satu penulis ya. Anak-anak Rumah Dunia pernah tuh. Itu juga satu kegiatan yang bagus dan mudah-mudahan itu diteruskan. Agar tradisi menulis di lokal ini bangkit, terutama kalau perda sistem perbukuan dibuat ya, ekosistemnya jadi lebih baik. Nah jadi Perpusda itu harus jadi fasilitator untuk penulis Banten, karena penulis Banten ini bukan penulis pemula, luar biasa ininya prestasinya. Jadi karena ada guru-gurunya yang memang levelnya sudah nasional sehingga ditransfer. Nah jadi maksud saya Perpusda udah jangan ragu lagi fasilitasi para penulis di Banten. Jika dia menulis bukunya dibedah gitu ya. Nah itu yang harus perlu konsistensi ya. Tentu saya tahu itu disesuaikan dengan anggaran. Minimal dipertahankan saja yang sudah ada. Kalau ditambahi bagus. Nah kemudian buatlah sayembara lomba prestisius. Misalnya lomba menulis novel, penulis produktif terbaik gitu ya, lomba menulis novel misalnya, atau lomba menulis itu rutin. Kalau saya sih cenderungnya lomba menulis novel supaya Banten Corner itu tiap tahun penuh. Dan kalau perlu khusus orang Banten saja, walaupun ini primordial tapi desentralisasi harus kita manfaatkan seperti itu. Jadi biar Banten ngurusin orang Banten aja. Kecuali nanti kegiatan bedah bukunya boleh mengundang orang luar. Jurinya boleh orang luar, kayak gitu. Nah itu menarik tuh. Saya rasa CSR di sini bisa diolah lah. Misalnya Gubernur Banten Wahidin Halim atau Wakil Gubernur Banten Andika Hajrumi bisa memfasilitasi ini. Saya rasa gajinya sebulan disubsidikan lah untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kan gitu. Saya rasa mau kalau Perpusda misalnya datang Pak kasih hadiah misalnya Wahidin Literary Award misalnya ya. Andika Literary Award, saya mau Golagung Literary Award, entarnya sok-sokan gitu. Bisa lah ngasih hadiah 5 juta, 10 juta, Andika sama Wahidin tuh bisa, dan itu kecil, 25 juta cocoknya. Itu 1 bulan gaji itu, 1 bulan gaji bisa itu, ya bisa, asal konsepnya jelas. Saya kemarin, tapi udah pernah ketemu sama? Iya kemarin saya diajak sama IKAPI ya, IKAPI Banten, karena itu kalau saya diajak partai tentu saya menolak karena ini diajak IKAPI Banten untuk audiensi dengan Andika sebagai wakil. Tadinya sih gubernur tapi gubernur melimpahkan. Dia tampaknya butuh teman untuk meningkatkan kualitas Banten. Jadi
selama ini mungkin dia jarang bergaul dengan para pegiat literasi kan, mungkin selama ini langsung, gitu ya. Dengan proyek pegiat proyek aja mungkin, nggak apa-apa, maksudnya bangun jalan, gedung, nah, sekali-kali yang imaterial lah, ya, sesuatu yang tidak ternilai kan, memang pegiat literasi ini nggak ada nilainya, dirupiahkan, dan baru kelihatannya kan memang ini tuh kayak proyek jangka panjang kan. Nah itu dia. Itu. Nah jadi perpustakaan daerah, saya rasa Pak Usman dengan Pak Eping bisa mengajukan itu. Ya. Nah, bawa aja saya. Langsung gini, Pak Kadis, Pak Kabit. Bawa aja saya, Pak Kabit, Pak Kabit, Pak Kadis. Berarti ini atau saatnya mungkin, loh sekarang tuh Banten. Atau mungkin Duta Baca Banten nanti kalau Mas Aldi udah tahun ini selesai gitu ya, mungkin kita nggak usah milih ya, kan kita punya Golagong ya. Gitu. Jadi agak rangkap ya tugasnya ya, agak kerepotin gitu. Tapi kalau misalkan, semoga sih kita kan senang banget sih Mas kalau misalkan kita bisa bergandengan tangan, karena saya percaya bahwa literasi itu tuh bukan cuma tugas pemerintah gitu, tapi tugas bareng-bareng gitu, tugas masyarakat juga dan tugas swasta juga gitu. Nah, tadi tugas masyarakat dan pemerintah. Nah, saya puluhan tahun nih menekuni, dan memang investasi nggak bisa baca buku itu langsung sukses, nggak bisa. Tapi itu membentuk karakter, pemikiran. Jadi bayangkan kalau misalnya orang Banten itu terutama pejabatnya memasang baliho misalnya, poster-poster itu ya. Sekarang kan lagi banyak tuh poster ucapan Idul Fitri, tapi nggak ada tuh yang bilang misalnya Iqra itu adalah ayat pertama. Jadi selalu standar ucapannya minal aidin wal faidin lagi, minal aidin wal faidin lagi. Mending dimaafin kalau enggak, ya kan? Nah maksud saya arahin literasi agamanya itu, mengingat misalnya dengan membaca buku kita menjadi lebih baik hidup, tidak menyakiti orang. Jadi tidak perlu ada lagi saling maafkan di hari Fitri ini, karena semuanya sudah mampu berpikir dengan baik dan jernih. Misalnya, iya kan, pegang buku misalnya kayak gitu. Jadi Pak Wahidin, Andika, kemudian para pejabat Pak Usman misalnya, kan bisa tuh dia. Saya belum pernah lihat tuh berapa sepanjang provinsi ini kepala dinas perpustakaan di media luar ruang ada baliho, dia membaca buku. Nggak ada. Pak, saya jadi kepala dinas. Misalnya gini, saya jadi kepala dinas karena membaca buku Golagong misalnya. Saya boleh. Saya jadi kepala dinas. Jadi ide karena membaca buku gitu aja. Jadi saya WA. Pak, besok pengambilan foto, Bapak posenya baca buku di ruang baca. Saya kemarin dimintain foto, difoto juga oleh Perpusnas, lalu dimintain quote-quote. Ini mau dipasang di mana? Katanya dipasang di perpustakaan. Jadi nanti jangan kaget kok. Iya. Jangan dikumisin ya. Nanti jangan-jangan kalau kita biasanya nggak karena pakai kumis. sirik dikumisin. Enggak, kalau kita nggak pakai kumis, dilipstikin Mas. Dimerahin. Nah, tapi kan kalau misalkan tadi ini kita udah ngomongin Banten, ngomongin nasional. Ada nggak sih kegiatan kalau perpustasi itu jadwalin nggak sih? Misalkan nih dalam 1 tahun ini ke provinsi ini. Ya, gitu. saya sih belum bertemu ya, tapi arahnya ke sana. Jadi ini yang paling menarik nih ya, ini saya belum bercerita ya, bahwa jadi ketika saya dikukuhkan itu kan udah bocor ya sehari sebelumnya. Jadi ada yang datang khusus dari satu wilayah, dan ada yang sudah booking satu wilayah bahwa harus pertama di daerah saya. Dan dia serius mengirimkan surat ke Perpusnas. Oh iya. Jadi pokoknya setelah dikukuhkan kota saya yang pertama. Siapa itu? Di luar Jawa. Persoalannya saya kan ada acara dengan beberapa pegiat literasi di Banten, dan itu terekspos gitu ya. Kemudian Perpusnas juga udah punya agenda, misalnya besok ada Perpusnas Festival Literasi kalau nggak salah. Perpusnas Writers Indonesia atau tanggal 24. Saya Habibur Rahman, pokoknya para penulis lah. Sekali ya Perpusnas. Itu hybrid itu, juga datang ke sana, lalu ada online-nya ya. Nah, itu marah. Kenapa bukan di saya tuh gitu ya? Kata saya nggak mungkin oleh Perpusnas. Iya. Gitu. Dan yang jadwalin kan misalnya ke Perpusnas, jadi jadwalnya pasti gimana Perpusnas. Jadi maksud saya begini, posisi giroh masyarakat luar biasa. Ingin peningkatan minat baca itu meningkat, itu tampaknya relevan. Jadi, nah itu banyak, bukan 1-2 aja. Saya percaya. Kata saya, ya sudah, saya kesananya berenang lah. Kayak gitu. Kalau saya bisa berenang, kalau mudah dijangkau,
Nah, saya sekarang tuh lagi nyari mobil. Nah, ini dulu waktu saya belum jadi duta baca itu dipinjemi sama Yayasan Tunas Cendekia. Saya bisa bawa buku banyak. Memang seputar Jawa ya. Nah, saya sekarang juga sedang mencari barangkali ada perusahaan yang mau meminjami mobil ke saya 5 bulan. Jadi jika tidak ada kegiatan dengan Perpusnas, saya belusukan. Nah, gitu. Oke. Nah, itu yang sedang saya usahakan. Mudah-mudahan ada perusahaan yang yang bisa meminjami mobil. Tapi sekali pembelusukan jangan lupa jadwalin buat perpustakaan provinsi ya. Iya. Saya untuk Banten standby ya. Jangan ragu lah. Asal nggak bentrok kan. Iya, jangan ragu. Kontak Banten ini sangat luas. Nah, terima kasih untuk obrolannya hari ini, Mas Gong. Kita semua sebagai masyarakat Banten pasti bangga karena mohon keluarganya, doanya. insya Allah gitu. Dan semoga kita bisa terus berkolaborasi nih ke depannya. Bukan hanya gitu. Jadi saya berharap sih. Saya percaya bahwa tadi literasi itu nggak bisa digerakin sendiri gitu. Dan harus gandengan. Saya berharap Banten ini memanfaatkan saya semaksimal mungkin. Rumah saya kan di sana. Mari kita peras. Iya. Rumah saya di sini tinggal jemput, bawa, jemput, bawa, kayak gitu. Kasihlah uang jajan. Mungkin kayaknya banyak yang saya tuh ada buku, dikirim buku puisi. Boleh dibacain? Boleh. Ada buku Alangkah Ganjilnya Sebuah Kota Tanpa Kamu di Dalamnya. Ini buku judulnya puitis banget. Ini seolah-olah seorang laki-laki bilang ya. Alangkah ganjilnya sebuah kota tanpa kamu di dalamnya. Di sini saya foto Iya, luar biasa nih. Tadi tuh ada satu puisi yang pengen saya bacain. Mana ya tadi ya? Jadi jika ingin bisa menulis puisi harus sering membaca. Iya, Mas Gun ini salah satu penulis puisi ya, kayaknya lumayan sering ya. Nah, ya di Rumah Dunia ini uniknya semua keterampilan menulis diajarkan. Tapi mereka harus memilih. Pintu masuk untuk jadi penulis itu di Rumah Dunia, kelas menulis itu harus belajar jurnalistik dulu. Kenapa jurnalistik? Karena itu pondasinya riset. Orang kadang-kadang tidak sadar bahwa wartawan ketika dia hunting berita itu riset lapangan. Nah, cara-cara itu yang saya sebarkan. Kamu harus bisa, dulu waktu masih literasi digital belum marak, itu semua calon penulis harus bisa menulis surat pembaca. Jadi mereka harus mengirimkan ke semua media massa. Ada yang dimuat di koran-koran nasional di surat pembaca, ada yang di koran lokal. Setelah itu naik ke berita, naik ke features, naik ke esai. Nah, lolos di sini baru membuat majalahnya, praktik majalah, praktik baik literasi lah. Setelah itu baru masuk ke fiksi, cerpen. Karena tahapannya jadi kebangun ya. Iya, dan pola sistematis berpikirnya juga ya, Mas. Iya, jadi anggapan bahwa menulis itu pekerjaan melamun salah. Enggak. Jadi pekerjaan otak banget sih. Iya, kerja-kerja intelektual sama seperti membuat skripsi, hanya academic writing, ini creative writing. Ada ilmunya. Nah, itu yang diajarkan. Nah, saya Toto ngajarin puisi. Jadi di Rumah Dunia ini terampil orang, tapi ada juga yang menekuni puisi saja, ada esai aja. Tapi rata-rata mereka bisa. Nah, termasuk saya. Saya dulu justru memulainya dari puisi. Waktu tahun 81 SMA itu saya sering sekali menulis orderan puisi cinta. Kalau misalnya ada yang jatuh cinta gitu ya, bayarnya 2 mangkok bakso, 500 perak. Saya tuliskan puisi gitu, puisi cinta. Tapi sekarang udah enggak kan ya, Mas? Sekarang enggak lah ya. Rudy. Jadi kalau ada yang mau minta dibikin puisi cinta bisa dibawa ke Rumah Dunia. Bisa dibawa ke Rumah Dunia. Iya. Oke. Mulai kacamata tadi. Ini saya akan membacakan puisi karya Kurniawan Junaidi. Kurniawan Junaidi. Dia bukan Mas Gun. Bukan Kurniawan Effendi, bukan. Kurniawan Gunadi tadi. Bukan Gunadi. Kurniawan Junaidi. Alangkah ganjilnya sebuah kota tanpa kamu di dalamnya. Bayangkan kalau di sebuah kafe seorang laki-laki mengatakan judul puisi ini, alangkah ganjilnya beb. Pakai bebnya anak sekarang ya. Alangkah ganjilnya beb, sebuah kota tanpa kamu di dalamnya. Beb. Makanya kelepek gitu. Oke. Pada suatu hari dalam hidupku. Kurniawan Junaidi. Hidupku dimulai dari rumah. Lalu dituntun sepatu, aku menyusuri jalan berliku di masa lalu. Di situ aku ulang-alik tak menentu.
Kadang aku melihat nestapaku yang gemetar di jalan penuh belukar, dan kulihat bayanganku menggigil ketakutan di ujung waktu. Aku pun terus berjalan, lalu cepat-cepat ku bawa tubuhku yang piuh pulang ke rumah. Dari dalam rumah, ku buka mataku dan terbentang puisi-puisiku yang memancar bersama itik dan ikan-ikan persis di pelupuk matamu. Aku tiba-tiba ingin masuk ke dalam botol. Hari yang perih dan kegelisahan yang mendidih ingin benar kuselipkan di dalamnya. Aku nikmati saja kegaduhannya di dalam botol. Lalu malam pun tiba. Aku gelisah. Bersama Arloji aku resah dan gundah. Kami mendorong jarum jam agar aku bisa melompat ke hatimu. Sungguh, aku seperti anak sapi yang rindu di dekap induknya, meringkuk sendiri, hidup macam apalagi yang harus kujalani. Tanyaku sambil menatap masa laluku yang tak pernah kembali. 2013-2021. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang akan saya sebarkan di setiap kota, bahwa membaca puisi itu adalah semacam transformasi yang sangat menyenangkan dari tadi tradisi membaca. Jadi membaca itu metodenya macam-macam. Misalnya kalau di sebuah tempat masyarakatnya, anak-anaknya sulit membaca, ya kita harus mau berkorban. Oke, saya punya hadiah nih, misalnya apa kuota 10.000, 5.000, tapi harus baca puisi, lomba baca puisi. Puisinya mana? Itu ada di rak. Nah, maka mereka nyari di rak tuh. Di rak. Nah, kebiasaan seperti itu, kebiasaan mengambil buku di rak itu, kalau dibiasakan nanti menjadi satu kebiasaan. Seperti itu. Yang menarik ya. Ya, terima kasih banyak Mas Gong untuk waktunya. Semoga kita bisa sering kolaborasi nanti ke depannya. Untuk teman-teman yang nyimak di Instagram Live kita, terima kasih banyak udah mau nyimak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdaya dengan buku. Oh ya, salam literasi. Berdaya. Salam literasi. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, terima kasih.